Neuroscience adalah suatu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf utama otak, dan neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Menurut pendapat Schneider, neuroscience yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan dunia luar, terutama tentang apa yang dialami manusia dan bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia yang lain. Otak juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak besar, yang kedua, otak kecil, dan yang ketiga, batang otak. Otak juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, otak besar. Otak besar berfungsi untuk mengatur gerak tubuh, kemampuan berbicara, berpikir, dan menyimpan memori. Yang kedua, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Yang ketiga, otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analis, verbal, dan selaras. Dan bagaimana sih cara kerja otak pada saat proses pembelajaran? Cara kerja otak manusia biasanya berlangsung pada saat proses pembelajaran. Pada proses ini, otak akan menerima stimulus-stimulus yang akan diolah oleh otak. Jika dianggap penting, memori itu akan tersimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan proses belajar sendiri menciptakan stimulus-stimulus dan memperkuat jalannya informasi serta data melalui neuron. Neuron-neuron tersebut kemudian meneruskan ke sinapsis yang merupakan celah penghubung tiap simpul neuron. Memori adalah alat atau tempat menerima, mengelola, dan menyimpan informasi ke dalam otak. Memori sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam proses belajar mengajar. Karena dalam proses belajar kita akan mengambil atau menyimpan kembali apa yang telah kita pelajari. Demikianlah memori atau daya ingat sangat penting bagi proses belajar, dan proses belajar pula akan tergantung kepada memori. Jenis-jenis memori ada 3. Yang pertama yaitu jenis memori sensorik, kemudian memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, memori sensorik. Memori sensorik dapat menerima informasi dari indera, kemudian menyimpannya secara akurat dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat ini dapat dikategorikan sebagai proses persepsi. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek mencatat sementara peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat mengingat bentuk wajah seseorang, kemudian kita dapat mengingat pula nomor HP seseorang, tetapi ingatan itu akan cepat hilang, kecuali kita memiliki usaha untuk mempertahankannya. Yang menerima informasi, kemudian terjadi putaran artikulasi, visio-facial sketchpad, dan juga koordinasi aktivitas. Dan dilanjutkan dengan adanya pengulangan yang terus-menerus, maka akan terjadi memori jangka panjang. Begitu dilahirkan, perkembangan otak manusia masih terus berlanjut dari masa bayi hingga dewasa. Bagaimana perkembangan otak? Berikut tahapan perkembangan otak manusia sejak dilahirkan hingga lanjut usia. Saat bayi lahir, otak bayi baru lahir telah mencapai sekitar 60% dari ukuran rata-rata orang dewasa. Masa anak-anak memasuki usia 3 tahun, otak anak semakin membesar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Usia remaja, beberapa orang berpikir bahwa perkembangan otak manusia berhenti pada usia 18 tahun. Faktanya, otak justru mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan pada masa ini. Beranjak dewasa, memasuki usia 20 tahun, perkembangan korteks prefrontal sudah selesai. Bukan cuma itu, meski demikian, perkembangan otak manusia akan berhenti dan mulai menurun secara perlahan pada masa dewasa ini. Yang terakhir, saat usia lanjut, saat memasuki usia 50 tahun ke atas, ingatan mulai menjadi lebih pendek dan Anda jadi lebih mudah lupa. Ini terjadi karena penuaan secara alami telah mengubah fungsi otak.